Halo, kembali lagi bersama Yafta J. Kriswanto. Di sini kita akan belajar membuat adaptor ya. Kita menggunakan Proteus 7. Kenapa saya menggunakan Proteus 7? Karena di Proteus 7 itu menurut saya lebih simpel dan lebih mudah menggunakannya. Proteus 8 tidak kalah saing, tapi menurut saya ya banyak update-nya. Nah, untuk adaptornya sendiri ini simulasinya seperti ini. Nah, jika saya start nih terdapat banyak error ini ya. Di sini kita membutuhkan alternator, AC voltmeter untuk mengukur tegangan. Di sini ada transistornya. Di sini ada diode yang membentuk rangkaian H-bridge. Terus ada kapasitor untuk menyimpan tegangannya. Terus ada regulator 7805 dan 7804. Nah, ini outputnya kita mengukur di sini. Nah, jika diukur seperti ini tegangannya tidak 5 volt dan 12 volt. Di tempat saya ini memang sedikit aneh. Tapi jika kita menggunakan satu rangkaian saja, nah ini rangkaiannya benar 5 volt outputnya. Kita stop kembali, kita hapus rangkaian yang atas. Nah, hasilnya akan tepat 12 volt. Sepertinya punya saya sedikit error, jadi ada gangguan ya. Nah, ini adalah rangkaian untuk simulasinya. Setelah itu kita akan merangkai untuk skematiknya. Bagaimana merangkai skematiknya? Yang pertama, kita membutuhkan T-block. Di sini saya menggunakan T-block kaki 2 dan T-block kaki 3. Nah, untuk T-block kaki 3 nya sendiri nanti di sini. Untuk kakinya, kaki 2 ini nyambung di sini dan di sini, sedangkan kaki satunya berada di antara D1 dan D2. Untuk di yang ini kaki 3 T-block nyambung ke di antara D5 dan D6. Sedangkan outputnya kita menggunakan 2 kaki T-block, dimana yang positif saya gabungkan ke kaki 1, yang negatif ke kaki 2. Begitu juga yang di bawahnya. Maka akan seperti ini rangkaiannya. Nah, di sini kita ganti kapasitornya. Di sini menggunakan high tempe 1416 volt ya. Jadi seperti itu. Terus yang lain menggunakan kapasitor, yang ini yang CAP, bukan yang kapasitor, jadi secara gambar device-nya pun sudah berbeda. Terus kita lanjut ke ares, yaitu layout. Pertama kita pasang T-blocknya.
Kemudian ada C2, C3, C5 dan C6. Terus yang 7805 ini adalah U1, kita taruh di sini. Kemudian C2 dan C3 di bloknya. Nah, untuk rangkaian layoutnya bisa seperti ini. Di sini bisa kita geser supaya lebih pendek lagi. Nah, setelah itu jika kita ingin auto router, ingin menyambungkannya secara auto, kita bisa klik di sini. Di sini kita pilih dulu untuk ketebalan garisnya. Nah, di sini kita pencet auto router. Langsung begin routing. Nah, ini jika teman-teman ingin auto router. Jika tidak, kita bisa memasang sendiri, menggunakan rangkaian sendiri seperti ini, nyambung ke sini, mengikuti garis hijaunya, dan jangan sampai ada yang kena. Nah, bagaimana misalnya dari kapasitor ini ingin menuju ke diode di sini, kita bisa melewati di antara diode ini supaya bisa sampai ke sini seperti itu. Nah, sini saya akan sementara saya auto router saja supaya lebih cepat. Biasanya di sini kami menggunakan garis pinggir supaya kita bisa menyesuaikannya dengan PCB nanti. Nah, di sini ada tulisannya 5750 TH, kita ganti di sini tombol M. Nah, maka akan berganti menjadi 146,05 mm, yang artinya di sini saya akan menggunakan PCB berukuran 14 cm panjangnya dan lebarnya sekitar 3 cm di sini. Nah, ini untuk gambaran dari layoutnya seperti ini. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu alat-alat yang ada di regulator yang akan kita buat dan bagaimana pembuatannya. Nah, di sini ada alternator dan trafo. Alternator ini kita gunakan sebagai pengganti tegangan listrik, dan trafo ini adalah suatu alat yang merubah arus besar ke arus kecil.
Jadi alternator ini kan biasanya dari PLN 220 volt, terus kita masukkan ke trafo, nanti biar keluarannya menjadi 5 volt atau 12 volt atau sesuai trafo yang kita butuhkan. Terus di sini ada dioda. Di sini ada penjelasannya, dioda adalah komponen aktif dua kutub pada umumnya bersifat semikonduktor. Nah, dioda yang kita gunakan itu adalah dioda seri 1N4002. Seri ini sudah cukup digunakan karena tegangan kerja kita masih di bawah 100 volt dengan arus tidak lebih dari 1 ampere. Namun jika tidak ada di toko, kita bisa menggunakannya dengan yang lain, seri yang lain, misalnya 1N4007. Terus kapasitor, ada kapasitor. Di sana kita menggunakan kapasitor 1000 farad, 0,33 farad dan 0,1 farad. Nah, di sini kapasitor adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Nah, terus ada regulator IC 7805 dan 7812. Fungsinya adalah untuk mengatur listrik yang masuk ke coil sehingga tegangan yang dihasilkan oleh alternator tetap konstan. Nah, seperti itu. Nah, apa bedanya regulator 7805 dan 7812? Bedanya 7805 ini meregulasi tegangan input menjadi outputnya 5 volt, sedangkan IC 7812 ini tegangan input yang masuk nanti outputnya menjadi 12 volt seperti itu. Nah, terus ada T-block. Terminal blok ini tempat berhentinya arus ya, jadi seperti ini bisa dibaca nanti teman-teman. Terus kita akan lanjut ke pembuatannya. Yang pertama kita menggosok kertas ini yang sudah kita print, kertas glossy yang sudah kita print dengan rangkaian skematiknya. Jadi kita gosok seperti ini. Setelah kita gosok, nanti kita buka, maka akan muncul rangkaiannya yang sudah tertempel pada PCB ini. Kemudian kita potong menggunakan gerinda. Kemudian kita larutkan. Di sini saya menggunakan ferric chloride supaya lebih mudah. Terus kemudian kita amplas. Setelah kita amplas, maka hasilnya akan seperti ini. Hanya rangkaian skematik saja yang tertempel pada PCB. Kemudian kita bor. Setelah kita bor, maka alat-alat seperti regulator, seperti alternator, seperti kapasitor bisa kita pasang pada PCB tersebut seperti itu. Ini adalah hasil dari layout yang sudah kita print. Ini adalah bagian bawahnya, sedangkan ini adalah bagian atasnya. Jadi ketika ini sudah dicetak di PCB, maka bagian atasnya bisa kita tempel seperti ini supaya alat-alat seperti dioda, T-block, kapasitor ini bisa kita pasang dengan sesuai seperti itu. Jadi demikianlah penjelasan dari saya tentang adaptor ini. Sekian, terima kasih.